Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, adik, kakak yang saya cintai, dimanapun berada, yang saya hormati. Nah, pada kesempatan ini ada sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Dan saya akan coba mengulasnya secara ringkas pada kesempatan ini. Apa itu kurikulum COVID? Nah, apa pula itu kurikulum COVID? Ada pula kurikulum COVID. Nah, itulah sekarang yang terjadi, yang berkembang. Ada pula di dunia pendidikan kita namanya kurikulum COVID. Nah, kurikulum COVID 2019. Nah, bagaimana pula itu? Baik, sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini semenjak dahulu sampai sekarang itu ada berbagai macam kurikulum. Dan ini adalah semuanya perkembangan kurikulum di tanah air kita. Mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan saat ini terakhir, kita memiliki kurikulum 2013, ya, itu yang terakhir. Dan masing-masing kurikulum itu tuh tujuannya adalah untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke kejayaannya. Baik, barangkali perlu kita pahami dulu istilah-istilah yang ada seputar pendidikan dan kurikulum sehingga kita tidak salah pengertian. Saya kira itu bukan kurikulum COVID yang sekarang ini lagi hangatnya, tetapi pengelolaan pembelajaran dalam kondisi khusus. Nah, itu jadi bukan kurikulum COVID, tapi pengelolaan pembelajaran dalam kondisi khusus. Kalau kita lihat dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang terakhir ini, yang baru-baru, nomor 719, apa itu? Tentang pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi tidak merubah kurikulum yang sudah ada sebenarnya. Tetapi bagaimana pelaksanaannya tersebut disesuaikan dengan kondisi khusus. Nah, perlu kita pahami apa itu kurikulum dulu. Nah, banyak di kita ini tidak begitu paham. Kurikulum itu adalah instrumen atau kerangka kerja yang berisi capaian-capaian khusus. Apa itu? Berupa kompetensi dasar, indikator untuk menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan kita tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lihat pasal 3. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka kerangka kerjanya, instrumennya adalah kurikulum. Dan yang terakhir itu kita punya kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Di situ ada pembelajaran yang berbasiskan pengetahuan dan berbasiskan karakter di situ. Jadi kurikulumnya ini tidak berubah. Yang disesuaikan itu adalah pelaksanaannya. Nah, KTSP, kalau kita melihat, sebenarnya di sekolah itu sudah ada KTSP yang membarengi kurikulum 2013. KTSP itu adalah perangkat kerja dari pelaksanaan kurikulum nasional itu sendiri yang menjadi kekasan dari satuan pendidikan itu. Nah, itu barangkali istilah-istilah yang patut dipahami supaya kita tidak mengatakan bahwa itu kurikulum COVID, tetapi itu adalah pedoman pelaksanaan atau penyesuaian pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kondisi sekarang ini. Kalau kita lebih teliti lagi, Permendikbud ini jelas di situ dikatakan tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus. Kurikulumnya tetap kurikulum 2013, tapi pelaksanaannya pada kondisi khusus ini memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta. Jadi kondisinya sekarang dalam kondisi darurat, maka penyesuaian di sana-sini. Tetapi itu bukan berarti kurikulum COVID, ya. Nah, apa yang menjadi sasaran kita tujuan pendidikan ini? Lahirnya manusia-manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial. Nah, itu semuanya yang menjadi tujuan, destinasi dari pendidikan nasional kita terakhir. Nah, kerangka kerjanya adalah kurikulum. Saya kira itu yang harus dipahami kita bersama-sama, dan dari pemikiran saya. Ikuti terus channel saya ini, mari kita berbagi dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.